Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Faith Joselinata dari 10 MIPA 9 nomor absen 10. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia. Yuk simak videonya lebih lanjut. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hakikat ilmu kimia. Perkenalkan, nama saya Faith Jocelyn Dinata dari kelas 10 MIPA 9 nomor absen 10. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi dan perubahan letak susunan. Kimia ini sendiri adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi untuk membentuk materi. Ilmu kimia ini sangat berperan dalam penemuan dan pengembangan material dan sumber energi baru yang lebih bermanfaat, bernilai ekonomis tinggi, dan juga lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu kimia. Yang pertama ada kimia analitik. Apa sih kimia analitik itu? Kimia analitik ini mengkaji tentang penelitian kimia kualitatif dan berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Yang kedua ada kimia organik. Kimia organik ini mengkaji struktur, komposisi, reaksi, dan sintetis senyawa-senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, dan bensin. Yang ketiga ada kimia anorganik. Kimia anorganik ini pastinya dong mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya seperti garam, mineral, senyawa logam, dan juga material. Yang keempat kita punya biokimia. Nah, biokimia ini pastinya dong mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, khususnya sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup serta hasil perubahannya. Kajian ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Yang kelima ada kimia lingkungan. Kimia lingkungan ini mengkaji masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, pengadaan air bersih, dan juga penanganan limbah atau sampah. Keenam, kita punya kimia farmasi. Kimia farmasi ini mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif bahan alam, pembuatan sintetis, dan pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat. Yang ketujuh, kita punya kimia fisik. Kimia fisik ini mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu fisika seperti energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisika dan kimia, dan juga perubahan kimia. Yang kedelapan kita ada kimia pangan. Nah, kimia pangan ini mengkaji proses kimia dan interaksinya dengan komponen biologis dan non-biologis bahan pangan. Pastinya berhubungan dengan makanan dong. Dan juga yang terakhir ini kita ada kimia inti. Kimia inti ini mengkaji penelitian zat-zat radioaktif, penanganan dan pemanfaatannya dalam bidang kedokteran, pertanian, dan juga hidrologi. Nah, ayo kita lanjut ke konsep dasar kimia. Konsep dasar kimia ini ada 10. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu tata nama. Tata nama ini merujuk pada sistem penamaan senyawa kimia. Senyawa organik itu pasti diberi nama menurut sistem tata nama organiknya.
Yang kedua ada atom. Atom yaitu suatu kumpulan materi yang terdiri atas inti yang bermuatan positif yang biasanya mengandung proton dan neutron dan beberapa elektron di sekitarnya yang mengimbangi muatan positif inti. Atom ini juga merupakan satuan terkecil yang dapat diuraikan dari suatu unsur dan masih mempertahankan sifatnya. Lanjut, yang ketiga yaitu unsur. Unsur adalah sekelompok atom yang memiliki jumlah proton yang sama pada intinya. Jumlah ini disebut sebagai nomor atom unsur. Nah, semua unsur kimia yang telah ditemukan dapat dilihat pada tabel periodik unsur yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat kimianya. Yang keempat, kita punya ion. Ion ini adalah spesies bermuatan yang kehilangan atau mendapatkan satu atau lebih elektron. Kation adalah ion yang bermuatan positif, misalnya kation natrium, dan anion yang adalah ion bermuatan negatif, misalnya klorida. Nah, apabila digabungkan, mereka akan dapat membentuk garam netral, misalnya natrium klorida. Yang kelima ini ada senyawa. Senyawa ini merupakan suatu zat yang dibentuk oleh dua atau lebih unsur dengan perbandingan tetap yang menentukan susunannya. Sebagai contoh, air itu merupakan senyawa yang mengandung hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 2:1. Senyawa ini dibentuk dan diuraikan oleh reaksi kimia. Yang keenam ada molekul. Molekul ini adalah bagian terkecil dan tidak terpecah dari suatu senyawa kimia murni yang masih mempertahankan sifat kimia dan fisik yang unik. Suatu molekul terdiri dari dua atau lebih atom yang terikat satu sama lain. Dan yang ketujuh, kita ada zat kimia. Nah, zat kimia ini berupa apa sih? Zat kimia ini berupa suatu unsur, senyawa atau campuran senyawa-senyawa, unsur-unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedelapan yaitu ikatan kimia. Ikatan kimia yaitu gaya yang menahan berkumpulnya atom-atom dalam molekul atau kristal. Yang paling umum adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan kovalen koordinasi. Yang kesembilan yaitu wujud zat. Wujud zat adalah kumpulan keadaan sebuah sistem fisik makrokosmis yang relatif serba sama, baik itu komposisi kimianya maupun sifat-sifat fisikanya. Misalnya massa jenis, struktur kristal, indeks refraksi, dan lain sebagainya. Contohnya saja yang kita ketahui yaitu ada wujud zat yang berbentuk padatan, cair, dan gas. Yang terakhir kita punya reaksi kimia. Reaksi kimia adalah transformasi atau perubahan dalam struktur molekul. Reaksi ini menghasilkan penggabungan molekul membentuk molekul yang lebih besar, pembelahan molekul menjadi dua atau lebih molekul yang lebih kecil, dan bisa juga penataulangan atom-atom dalam molekul. Reaksi kimia ini selalu melibatkan terbentuk atau terputusnya ikatan kimia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu kimia dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu kimia ada hubungannya dengan bidang pertanian, yaitu dalam produksi pupuk berfungsi menyuburkan tanah kan, juga pestisida itu berfungsi untuk membasmi hama penyakit. Nah, kita memerlukan ilmu kimia ini untuk belajar mengenai komposisi senyawa. Dan juga yang kedua yaitu bidang biologi. Nah, dalam bidang biologi ini
dalam mempelajari interaksi dan proses yang berlangsung pada makhluk hidup seperti fotosintesis, pernafasannya, kita itu perlu ilmu kimia mengenai struktur dan sifat senyawa. Yang ketiga yaitu bidang fisika. Nah, di bidang fisika ini ilmu kimia itu digunakan untuk melakukan analisis terhadap material yang dapat bermanfaat dalam bidang kelistrikan pada fisika dan sifat-sifat magnet. Yang keempat ada bidang geologi. Bidang geologi ini untuk menentukan jenis bebatuan atau materialnya kita itu perlu ilmu kimia, juga dalam menemukan lokasi pertambangan yang strategis. Dengan ilmu kimia, kita itu diajari cara meneliti tanah yang berada di sekitar lokasi pertambangan untuk mengetahui kandungan tanah. Selanjutnya ada bidang farmasi. Ilmu kimia pastinya dong berhubungan dengan bidang farmasi. Ilmu kimia ini diperlukan dalam pembuatan atau peracikan obat-obatan. Obat-obatan itu dibuat setelah melalui pengkajian dari proses dan reaksi bahan-bahan kimia. Jadi apabila kita membuat obat-obatan gitu, kita pastinya harus belajar ilmu kimia dulu dong agar kita mengetahui reaksi dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat obat itu. Dan selanjutnya ada bidang industri. Nah, ilmu kimia ini ternyata juga bisa digunakan di bidang industri loh teman-teman. Di bidang industri ini kita mengenal semen, cat, tekstil, makanan, minuman, plastik, dan beberapa produk industri dengan riset dari pengetahuan ilmu kimia. Jadi pada saat kita memproduksi semen, cat, dan sebagainya itu dalam bidang industri, kita juga perlu melakukan riset yang menggunakan ilmu kimia agar kita tahu pasti bahan-bahan yang dibutuhkan, senyawa-senyawa yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu bidang seni. Nggak disangka kan ilmu kimia ini ternyata ada hubungannya dengan bidang seni juga. Nah, bidang seni ini untuk membantu dalam proses produksi cat yang digunakan dalam membuat seni pada lukisan. Nah, sekian tentang hakikat ilmu kimia dari saya. Terima kasih. Nah, itu tadi video tentang hakikat ilmu kimia dari aku. Semoga video ini dapat membantu kalian ya. Terima kasih, sampai jumpa.